Assalamualaikum, salam jumpa kembali di channel kami ceritaku. Oke guys, dalam kisah lalu diceritakan bahwa Rangga dan Mona serta teman-temannya malam ini lagi berkumpul di tempat santai. Mereka bercanda ria melepas lelah karena di pagi harinya mereka beraktivitas sebagai siswa pelajar. Oke guys, sebelum disambung ceritanya di seri yang kedua ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu dapat berlangganan video ini. Oke, lanjut. Malam semakin dingin, udara pegunungan Kawah Ijen menyapu di segenap wilayah Banyuwangi kota. Mereka berenam masih ngobrol-ngobrol di pos ronda dekat tempat kos mereka. Di suasana yang sunyi tersebut dipecahkan oleh suara Mona lembut sekali. "Oh ya, gimana kalau malam ini kita jalan-jalan aja? Kalian setuju?" ujar Mona. "Oke, aku setuju," jawab Rima yang sedari tadi duduk di sebelah Rangga. Sesekali cewek itu merebahkan tubuhnya pada Rangga. Melihat hal tersebut, Mona menjadi sedikit sewot. Bagaimanapun juga, Mona suka sama Rangga, walaupun mereka belum resmi pacaran. Kenapa Rima jadi seperti itu pada Rangga? Jangan-jangan ia suka sama Rangga. Kenapa aku bisa cemburu? Ada apa dengan aku ini? Pikir Mona dalam hati. Sejurus kemudian mereka berenam segera berangkat. Mereka adalah Rangga, Mona, Sony, Rima, Siti, dan Teguh. Rima berjalan bersebelahan sama Rangga. Sekali waktu Rima menggandeng tangan Rangga. Hal itu membuat Rangga jadi serba salah. Dan ternyata momen tersebut dimanfaatin oleh Sony yang sebenarnya cinta abis sama si Mona. Dengan terengginas ia segera mendekati Mona. Sesekali cowok itu menggandengnya. Sontak saja hati Rangga sepertinya tercabik-cabik. Sebab Rangga tahu kalau Sony suka sama Mona. Kenapa jadi seperti ini? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya aku bersikap santai saja, biar suasana tidak tegang, pikir Rangga di dalam hati. Mereka berenam terus berjalan berpasang-pasangan mengikuti jalan gor yang tak jauh dari tempat kos mereka. Rima manja sekali tatkala Rangga menggandengnya. Ternyata hal tersebut disalahartikan oleh Rima. "Oh, benarkah Rangga bersikap mesra padaku? Jangan-jangan ia suka sama aku," pikir Rima dalam hati. Kini wajah Rima diliputi keceriaan. Sepintas lalu Mona dapat menangkap sinyal hati Rima ke Rangga. Rangga dan Rima sangat mesra sekali. Apakah Rangga suka sama si Rima ya? Ya Allah, kenapa hatiku bergejolak seperti ini? Pikir Mona dalam hati. Tiba-tiba wajah Mona sendu. Sementara itu Rangga sedikit demi sedikit mencoba jaga jarak dari Rima. Ia tahu kalau Mona hatinya lesu. "Aku tahu sekarang pasti Mona sangat mencintaiku. Aku lihat wajahnya sendu ketika Rima menggandeng aku," ucap Rangga dalam hati. Malam mulai larut tanpa terasa. Hampir 2 jam mereka berjalan-jalan. Tepat pukul 9 malam mereka pada kembali ke tempat kosnya masing-masing. Beberapa hari kemudian ternyata suasana hubungan persahabatan mereka tak terkendali guys. Pada malam minggunya anak-anak kos pada pulang kampung semua. Kebetulan sekali Rangga dan Mona tak pulang kampung.
Tepat jam 5 sore Rangga mengajak Mona ke tempat Taman Gor. Suasana tempat itu sepi sekali. Biasa guys, suasana di Banyuwangi itu dulu kalau enggak ada anak kos sepi guys, apalagi di kawasan kompleks perkosaan. Sepi sekali Mon, ujar Rangga. Ya, biasanya aku tuh pulang kalau malam minggu. Ya, tapi kenapa tiba-tiba aku nggak jadi pulang? Aku sendiri juga nggak tahu nggak, timpal Mona. Mungkin kamu mikirin Sony kali, goda Rangga. Kamu pasti juga mikirin Rima kan? Balas Mona. Enggak ah, aku sama Rima kan temenan, seperti halnya aku sama, ucap Rangga tiba-tiba terhenti. Pasti sama aku kan? Kata Mona bertubi-tubi. Sesaat lamanya Rangga menghela napas panjang. Dipandanginya wajah Mona dalam-dalam. Perlahan-lahan tangan Rangga menjamah rambut Mona yang lurus berwarna hitam legam. Mon, sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu sekarang, ucap Rangga secara tiba-tiba. Tentang apa enggak? Balas Mona. Aku, ucap Rangga keluh. Pada saat itulah Mona memotong kalimat Rangga. Oh ya enggak, gimana kalau nanti malam kita ke pelabuhan Ketapang? Kamu mau kan temenin aku di sana? Ucap Mona tiba-tiba ceria. Kamu serius Mon? Timpal Rangga dengan rona wajah ceria. Ya, emangnya aku bercanda. Mau enggak? Tawar Mona. Ya jelas aku mau dong, ucap Rangga kembali berbunga-bunga. Oh ya, entar kamu lanjutin kalimat kamu tadi di sana ya. Sekalian aku kepingin dengernya, ucap Mona. Oke Mon, kalau begitu mari kita pulang, ajak Rangga. Kemudian keduanya pulang ke kosnya masing-masing. Malam harinya tepat jam 7 waktu Indonesia Barat, Rangga udah siap berangkat ke pelabuhan bareng Mona. Ia pinjam motor temennya yang kebetulan malam minggu ini lagi bete. Ia mengendarai motor Fish Air yang waktu itu ngetren banget guys. Sejurus kemudian motor berwarna merah itu melaju dengan kecepatan tinggi sampai-sampai Mona mau jatuh. Buru-buru sekali Mona berpegangan erat pada tubuh Rangga. Modus guys. Rangga, jangan kenceng-kenceng naik motornya. Aku takut jatuh loh, teriak Mona sembari berpegangan pada tubuh Rangga. Sekali waktu Rangga mengeremnya dengan sedikit mendadak. Sontak saja cewek itu bergayut ke tubuh Rangga. Terasa sekali dua buah gunung kembar cewek itu menabrak ke punggung Rangga. Maafin aku Mon. Baiklah Mon, aku akan santai bawa motornya, sahut Rangga cekikikan. Kemudian motor itu melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali ia berhenti karena lampu merah mulai menyala. 30 menit kemudian mereka telah sampai di pelabuhan Ketapang. Angin malam menyapu di sekitaran pelabuhan. Terdengar sayuk-payuk ombak dari kejauhan. Rambut Mona berkibar ditiup angin malam. Usai memarkirkan motornya, kembali Rangga dan Mona berjalan menuju ke tangga pelabuhan. Lihat nggak, indah sekali suasana malam ini, ucap Mona ceria. Iya Mon, apalagi ada bidadari cantik menemani aku di sini, goda Rangga dengan sedikit manja. Gombal ya, tumben kamu gombalin aku, kata Mona sedikit serak-serak basah. Mon, gimana kalau kita ke pantai di sebelah sana supaya kita lebih fresh dan power nantinya, ajak Rangga. Oke, tapi gandeng tangan aku dong. Aku takut jatuh nggak, kata Mona manja. Bagi disambar petir hati Rangga ketika tiba-tiba Mona bersikap manja. Mungkinkah itu pertanda baik guys untuk si Rangga, ataukah ini pertanda lampu hijau buat Rangga? Aku sendiri juga nggak tahu guys.
Mungkin kamu lebih tahu tentang masalah ini. Sejurus kemudian Rangga berjalan menggandeng tangan Mona untuk turun dari tangga pelabuhan. Mereka berjalan bergandengan tangan. Sekali waktu Rangga menarik tangan Mona sehingga gadis itu jatuh ke dalam pelukannya. Tapi anehnya si Mona tidak berusaha untuk melepaskan pelukan Rangga. Ada apa ini guys? Mungkinkah ini sinyal cinta buat si Rangga? Kamu aja yang jawab guys, aku terlalu polos untuk menjawabnya. Kemudian keduanya sampai di tepi pantai utara pelabuhan. Suasana sangat sunyi. Yang terdengar adalah suara riuh gelombang ombak yang berkejaran antara satu dengan lainnya, yang akhirnya menghempas di batuan karang tepi pantai. Rangga dan Mona berdiri di tepi pantai dengan ditemani angin laut yang dingin. Angin pantai menerpa tubuh mereka dengan sapuan bernada cinta. Perlahan-lahan Rangga mengusap wajah Mona yang masih terasa hangat walau angin malam menerpanya. Mona, malam ini kamu cantik sekali, secantik Dewi Ratih yang turun ke bumi, ucap Rangga dengan nada lembut, selembut sutra. Ah, kamu jangan gombalin lagi dong, aku capek dengar gombal kamu tiap hari, ucap Mona dengan nada manja, dengan suara lembutnya sehingga Rangga terpikat oleh desahan nafasnya. Aku serius Mon, malam ini aku akan ngungkapin perasaanku ke kamu. Aku ingin semua perasaanku lepas dari jiwaku, ungkap Rangga. Perlahan-lahan tangannya memegang kedua pundak Mona yang aduhai. Katakan saja enggak, aku siap mendengarnya, jawab Mona dengan seulas senyuman khas wanita sempurna. Mona, sebenarnya dalam hatiku yang paling dalam, aku mencintaimu dengan setulus hatiku yang paling dalam, sedalam samudera Atlantik yang paling dalam. Jawablah dengan jujur Mona, apakah kamu juga cinta sama aku? Tiba-tiba wajah Mona berubah menjadi sendu. Kedua matanya tiba-tiba basah oleh derain air matanya yang sangat jernih, sejernih telaga di kawah ijen. Ada apa Mona? Kenapa kamu menangis? Maafin aku Mona, kalau kata-kataku belum sempat Rangga melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja gadis itu memeluk tubuh Rangga erat-erat, seakan-akan tidak ingin melepasnya. Aku juga mencintaimu enggak? Jangan tinggalin aku ya, walaupun sejengkal langkah kamu, jawab Mona parau, tersendat dan mesra sekali. Kemudian dengan lemah lembut Rangga mencium kening Mona dengan kasih sayang seorang pria. Kemudian ia mencium kedua pipi Mona yang merona merah. Begitu juga Mona, ia membenamkan wajahnya ke dada Rangga yang bidak. Mereka berdua tenggelam menuju samudera cinta, samudera yang paling dalam, mengalahkan samudera Atlantik guys. Rangga, kamu janjikan sama aku kalau kamu tidak akan pernah ninggalin aku, walaupun rintangan menghadang kita nantinya, ucap Mona mendesah. Sesekali gadis itu memamerkan bibir mungilnya yang ranum dan berwarna merah tanpa polesan. Tiba-tiba hati Rangga bergetar hebat. Entah apa yang ada di pikiran cowok itu saat ini. Percayalah Mona, dengan kondisi apapun aku tidak akan ninggalin kamu. Bahkan aku rela kehilangan nyawa sekalipun demi menjagamu, tutur Rangga. Tiba-tiba cowok itu kehilangan kontrol. Dikulumnya bibir Mona yang merah merekah dengan segenap perasaannya.
bukannya menghindar, tapi justru gadis itu membalasnya dengan luapan cinta yang membara. Sesaat lamanya mereka berdua merenggut kebahagiaan dengan disaksikan indahnya suasana pantai di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Oke guys, demikianlah kisah cinta Rangga dan Muna yang terjadi di pantai pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Bagaimana kisah selanjutnya untuk mempertahankan keutuhan cintanya? Simak saja cerita ini di seri yang ketiga, yang pasti masih di episode Kemelut Cinta Berbuah Simalakama. Juga saya sampaikan terima kasih buat temanku yang kisahnya dipost di channel ini ya. Sampai ketemu lagi di seri berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.